Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa inna ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wal dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa thawabihi wa hubbihi. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah memasuki salah satu bab yang paling penting di dalam nahwu, yaitu babul i'rab. Ya. Memahami bab i'rab ini sangat penting. Kenapa? Karena inti daripada inti, core of the core-nya ilmu nahwu itu di bab i'rab. Ya. Kenapa? Karena semuanya nanti kembali ke bab i'rab. Ya, semuanya kembali ke bab i'rab. Makanya saking pentingnya pembahasan i'rab, di sini musannif membagi pembahasan i'rab itu kepada 3 bagian. Ya, beliau ulang 3 kali. Ya. Kemudian kemarin kita sudah mendefinisikan i'rab, ya, tapi belum selesai. Kita lanjutkan. Ya. Al-i'rab huwa taghyir awakhir al-kalim li-ikhtilafi awamil Al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalim li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Kita sudah membahas taghyir, sudah membahas awakhir. Kemudian sebelumnya sudah kita singgung tentang kalim. Nah, intinya kalim di sini hanya ada 2, yaitu fi'il mudhari atau isim mutamakkin, baik itu yang amkan atau ghairu amkan, dan fi'il mudhari. Ikhtilafil awamil. Lamnya lit ta'lil. Ya. Kenapa terjadinya perubahan? Itu ikhtilafil awamil. Di sini awakhir dia jamak. Kemudian disandarkan kepada kalim, maka idhofah awakhir kepada kalim itu idhofahnya lil jinsi, maka dia yubtilul jam'iyah. Apa maksudnya? Karena kalau kita biarkan dia ala zahirihi secara seperti ini, berarti perubahan yang satu perubahan, misalnya kita bilang ja'a zaidun, itu bukan i'rab. Kenapa? Karena yang berubah cuma akhir satu. Ya, dia berubah harus kalau 3, ya, awakhir. Ya. Nah, tapi dengan idhofah ini, maka idhofahnya yufidu al-jins. Jadi fungsi idhofah itu mirip kayak fungsi alif lam. Ya, kadang dia fungsinya li takhsis, kadang lil jins. Hampir sama maknanya dengan makna alif lam. Lamnya li ta'lil, li ikhtilafil awamil. Nah, sekarang kita bahas apa itu amil. Ya. Boleh jelasin lagi isim mutamakin? Oke. Isim mutamakin. Jadi isim itu ada 2. Ya, isim itu ada isim yang mutamakin, ada yang ghairu mutamakin. Ya, mutamakin, kenapa dia dinamakan mutamakin? Litamakkunihi fil ismiyah. Apa maksudnya? Karena kokohnya sifat dia dalam keisiman. Apa maksudnya kokohnya dia dalam keisiman? Dia tidak menyerupai huruf. Ya, karena dia tidak menyerupai huruf, maka isim itu kokoh dalam sifat isimnya. Ya, kenapa? Karena isim itu kalau yushbihul harfa, dia mabni. Al-ismu
Isim itu kalau dia menyerupai huruf yusbihul harfa, maka dia bunyan, dia dimabnikan. Nah, kalau mutamakin ada dua, ya, mutamakin amkan. Nah, amkan ini tidak mirip sama apapun, saking kokohnya dia kokoh, sangat kokoh. Nah, kenapa? Karena dia tidak menyerupai huruf, maka dia bukan mabni. Dia juga tidak menyerupai fi'il, maka dia bukan ghairu munsharif. Ya, di sini mutamakin amkan dan di sini mutamakin ghairu amkan. Ya. Nah, mutamakin ghairu amkan ini apa? Al-ismu in kana yushbihul fi'li. Ya. Yushbihul fi'li. Ya, muni'a minas sarfi. Apa maksud sarfi di sini? Sarfu maksudnya adalah tanwin. Apakah semua tanwin? Semua tanwin nggak? Jawabannya tidak. Cuman tanwin tamkin saja. Ai at-tamkin. Karena apa? Karena tanwin tamkin itu tanwin yang menunjukkan kekokohan isim. Nah, nanti ada isim yang misalnya ada seseorang namanya muslimatin. Muslimatin ini kita jadikan muslimatun. Ini kita jadikan nama bagi seseorang. Ya, kita jadikan nama bagi seseorang. Oke. Ketika kita bilang marartu bi, ya, bacanya apa? Bi muslimata atau bi muslimatin? Nah, dia mamnu ini nama orang. Dia jadi nama. Berarti ada kan salah satu syarat dari apa namanya? Syarat dari mamnu minas sarf itu dia antara dua, alam atau sifat, ya. Bahasanya apa selain sifat? Alam atau alwas. Nah, kemudian ditambah dengan di sini sirahnya pakai ta. Ya. Ya, di sini pakai ta, salah satunya. Nah, ini kalau kita jadikan nama seseorang, meskipun dia mengumpulkan dua illah terhadap mamnu minas sarf, tapi kita tetap bacanya muslimatin. Kenapa kita baca seperti itu? Karena yang mamnu minas sarf itu hanya tanwin tamkin. Sedangkan di muslimatin ini tanwinnya bukan tanwin tamkin, tapi tanwin muqabalah. Ya, tanwin muqabalah. Pokoknya yang selain tanwin tamkin itu dia tetap muncul meskipun kemasukan huruf mamnu minas sarf dan kriterianya terpenuhi. Ya. Oke. Sampai sini fi'il mutamakin isim paham? Kita masuk ke amil. Kemarin definisi amil itu apa? Ma'asara fi akhir kalimati raf'an aw nasban aw dan aw jazman. Oke, maknanya di sana apa aja? Isim, fi'il, huruf dan harf. Dan ada lagi nggak? Apa? Isim, fi'il, huruf dan ma'nan. Al-amil. Ini kita mendefinisikan amil dengan definisi yang lebih tahqiq. Nah, definisi ini didefinisikan oleh Ibnul Hajib. Ya. Al-amil itu adalah ma yataqawwamu, ma bihi, ya, ma bihi yataqawwamu, ma bihi yataqawwamu al-ma'na al-muqtadi lil i'rab. Ya. Amil itu adalah ma bihi yataqawwamul ma'na al-muqtadi, ya, al-muqtadi lil i'rab. Maknanya di sini sama, ya. Dia bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf, bisa makna.
Ma bihi yataqawwamu. Bihi, ini kembali ke ma. Ya. Ba-nya bermakna sababiyah. Ma bihi ay ma bisababihi yataqawwamu. Yataqawwamu maknanya adalah yahsulu atau yatahaqqaq. Al makna, makna di sini maksudnya ada 3 yang dimaksud dengan makna. Ma bihi yataqawwamul makna. Makna itu bisa al-fa'iliyah. Maksudnya fa'iliyah adalah kaunul lafzi, ya, fa'ilan atau ya, mulhaqan bihi. Ya, kaunul lafzi fa'ilan atau mulhaqan bihi, atau dia sebagai maf'uliyah. Maksud maf'uliyah adalah kaunul lafzi maf'ulan atau mulhaqan bihi. Kemudian ada al-idhafah. Ini adalah kaunul lafzi mudhafan ilaihi. Apa maksudnya? Ya, misalnya Zaid ketika di luar tarkib dia tidak boleh muncul harakat, maka kita bacanya Zaid mauquf. Mauquf itu artinya apa? Mauquf itu laisa mu'raban wala mabniyan. Ya, dia mauquf. Ya, jadi mauquf itu beda dengan majzum. Ya, kalau kita baca Zaid jangan dibilang jazm. Ya, dia mauquf. Mauquf itu tidak ada alamat i'rabnya. Ya. Nah, ketika disandarkan ja'a kepada Zaid, ketika kita mengisnadkan ja'a kepada Zaid, isnad ja'a kepada Zaid ini memunculkan makna. Ya, memunculkan makna. Maknanya apa? Maknanya itu Zaid ini menjadi fa'il. Lafaz Zaid itu menjadi fa'il. Nah, keadaan lafaz Zaid menjadi fa'il itu berarti ma-nya di sini adalah ja'a. Nah, ma itu ja'a. Bisababihi, sesuatu lafaz yaitu ja'a bisababihi yang disebabkan dengan ja'a ini yataqawwamu, yahsulu, ya, dihasilkan atau terhasil al makna, terhasil sebuah makna. Ketika kita menyandarkan ja'a kepada Zaid, muncullah sebuah makna. Makna itu apa? Makna itu Zaid ini menjadi fa'il. Ya. Kemudian makna itu al-muqtadi. Makna ini makna al-muqtadi, sifat dari makna. Al-muqtadi artinya adalah at-talib. Makna yang menuntut. Ya, makna yang meminta lil i'rab, untuk di-i'rabkan, untuk dijelaskan. Jadi maknanya karena ja'a Zaidun, ja'a ini adalah ma yang disebabkan dengan ja'a muncul sebuah makna fa'il. Makna fa'il ini menuntut untuk dijelaskan maknanya. Ya, dia menuntut untuk adanya i'rab. Nah, keadaan dia sebagai fa'il itu menuntut munculnya alamat i'rab, yaitu marfu', menuntut rafa'. Nah, itu namanya amil. Ya. Jadi amil itu adalah ma, sesuatu yang bisa babihi, disebabkan dengan sesuatu itu muncul, ya, taqawwam, ya, terhasil atau ya dihasilkan sebuah makna yang makna itu menuntut untuk dihasilkan adanya i'rab. Ya. Ya, misalnya kita bilang daraba Zaidun Amran. Nah, ini kan sebenarnya bisa dibalik. Bisa daraba Zaidun Amran, bisa kalau lagi mauquf seperti ini misalnya, ya, dia masih terpisah. Itu bisa dibalik. Jadi kita bisa bilang daraba Zaidun Amran. Kita bisa bilang daraba Amrun Zaidan, bisa kan? Nah, mutakalim itu punya makna. Ketika mutakalim punya makna, makna dari mutakalim itu daraba itu ingin diisnadkan ke Zaid sebagai fa'il. Maknanya Amrun sebagai maf'ul. Pengen punya makna seperti itu. Nah, makna yang ada di mutakalim yang ingin setelah mutakalim menyandarkan fi'il kepada mutakalim ingin menyandarkan fi'il kepada Zaid sebagai fa'il dan menyandarkan kepada Umar atau kepada Amr sebagai maf'ul, itu kan makna.
Nah, makna itu menuntut adanya i'rab supaya orang paham. Kalau kita bilang daraba Zaid Amr, paham nggak orang mana yang fa'il mana yang maf'ul? Ya. Misalnya ketika dia terpisah, ya, orang nggak tahu siapa yang fa'il siapa yang maf'ul. Nah, supaya menunjukkan satunya jadi fa'il, supaya menunjukkan satunya jadi maf'ul, itu kan perlu adanya i'rab. Nah, itulah yang disebut dengan makna fa'iliyah dan makna maf'uliyah. Maknanya itu muncul ketika ditandakan dengan adanya alamat, yaitu rafa' dan nasab. Nah. Daraba Zaidun Amran. Fa'iliyah ini kaunul lafzi fa'ilan au mulhaqan bihi, atau yang mulhaq dengan fa'il. Yang mulhaq dengan fa'il apa? Semua marfu'at. Ya, semua marfu'at. Khabar kana, apa namanya khabar? Atau isim dulu, isim kana. Ya, khabar inna. Mubtada dan khabar. Ya, mubtada dan khabar itu juga dinamakan fa'iliyah. Jadi jangan dibilang dengan kata fa'iliyah maka mubtada nggak masuk. Enggak, mubtada itu masuk mulhaqan bihi. Ya. Mulhaqan bil fa'il. Ya. Maf'uliyah semua mansubat masuk. Ya, pokoknya semua mansubat masuk di maf'uliyah. Ya. Idhofah di sini idhofahnya bisa idhofah dengan isim, bisa idhofah dengan huruf jar. Oke. Di sini fa'iliyah itu ada ya-nya, fa'iliyah. Maf'uliyah itu ada ya-nya, maf'uliyah. Kenapa idhofah kita nggak bilang idhofiyah? Kenapa? Fa'iliyah itu apa? Fa'iliyah itu apa? Fa'iliyah ini isim fa'il atau masdar? Fa'il. Isim fa'il atau masdar? Fa'iliyah, isim fa'il atau masdar? Masdar? Ya, masdar sinai. Ya, dia masdar. Jadi setiap isim jamid, kalau kita ingin menjadikan dia masdar, maka ditambah ya dan ta. Misalnya Asad. Asad ada masdarnya nggak? Nggak ada masdarnya karena dia jamid. Kita pengen jadikan dia masdar, maka masdarnya adalah asadiyah. Nah, masdarnya adalah asadiyah. Sekarang fa'iliyah karena dia fa'il. Fa'il itu nggak ada masdarnya, maka dibilang fa'iliyah. Sekarang idhofah ini masdar atau bukan? Idhofah masdar atau bukan? Idhofah dia sudah masdar. Karena dia sudah masdar maka tidak perlu dijadikan idhofiyah. Ya, karena dia sudah masdar. Jadi ini semuanya masdar. Ya, fa'iliyah itu masdar, maf'uliyah itu masdar. Kemudian idhofah juga masdar. Tadi kalau isim jamid, atau setiap isim jamid? Kalau ingin mengambil masdar dari isim jamid itu, maka ditambah dengan ya dan ta. Ya. Kalau kita ingin memuji orang, ya, orang itu pemberani misalnya, kita tidak bilang ra'aitu asadan fik, bukan, tapi kita bilangnya ra'aitu asadiyataka. Ya. Saya melihat sifat keberanianmu. Ya, ra'aitu asadiyah. Setiap isim jamid kalau mau ambil masdar pakai ya atau tambah ya dan ta. Tambah ya dan ta. Oke, sampai sini makna amil paham nggak? Berarti si Z itu ketika dia sebelum masuk tarkib, berarti mananya itu cuma satu ya kan? Seseorang yang dinamakan dengan Z. Ya. Tapi kalau dia sudah masuk tarkib, tambah mana baru gitu. Ya. Kaunuhu Fa'il. Nah, makna baru itu yang menuntut adanya i'rab. Ya. Banat sampai sini makna amil paham? Kalau yang tadi mata asal itu ambil dulu. Itu makna amil tapi untuk mubtadi banget. Nah, ini like level kali. Tapi ini sampai ke kitab Kafiyah Ibnul Hajib pakai ini. Ya, ini makna tahqiqnya. Ta'rif paling bagus. Tadi fa'iliyah sama kuliah masdar sinai. Ya. Ini makna baru menuntut adanya i'rab. Ya.
Ya. Betul. Sampai sini definisi amil, ada pertanyaan? Oh, Jadi jaa itu dalam rumah itu dia fi'il apa makna? fi'il. Ja atau fi'il. Maknanya itu berada di dalam zaid. Ketika ja disandarkan ke dalam zaid memunculkan makna. Ya. Contoh yang maknya berupa makna. Makna yang berupa makna. Oke. Sekarang kita misalnya contohnya Zaidun qaimun. Ya. Zaidun qaimun. Di sini ada amil nggak? Ada. Amilnya apa? Manawi. Amilnya maknawi, yaitu tidak. Keadaan si Zaid berada di awal ini sebagai makna yang menuntut adanya adanya i'rab, yaitu rafa, dia sebagai mubtada. Kemudian si qaim ini khabar, tapi kalau khabar dia amilnya mubtada lafzi. Ya. Berarti apa? Berarti di sini amilnya maknawi, makna dia. Ya, berarti maknya itu maknya di situ adalah maknan. Maknan bisa babi makna itu ya takawum. Berarti itu amil maknawi bisa dibilang amil yang nggak kelihatan gitu. Ya. Misalnya nggak kelihatan. Berarti fa'iliyah itu yang dimaksudnya semua Semua marfu'at. Berarti yang makulnya, yang muhaknya semua mansubat. Semua mansubat. Oke. Ya. Kalau idofah itu apa saja? Kenapa? Idofah apa saja? Kan karena ada faktor Idofah itu majrur, semua majrurat. semua majrur. Ya, Itu baik. berarti semuanya. Ya, semua harfu jar. Contohnya Harfu kan jar itu, hah? ada contohnya nggak? Kalau yang tadi itu. Yang jar. Harfu jar contohnya. Jitu minal masjid. Ya, masjid itu dinamakan idofah. Minnya, karena min. Jadi harfu jar itu dinamakan juga huruf idofah. Ya. Kalau kita bilang khabar, zaidnya sebagai mak. Kalau kita mengerapkan khabar. Tapi kalau kita mengerapkan zaid mubtada, maknya itu bukan zaid tapi maknan. Ya. Berarti isim kan? Apa? Ini maknya isim kan kalau qaimun. Ya, kalau kayak kondisi. Berarti semua isim bisa dijadiin masdar sinai nggak? Apa? Zaid, Zaidiyah gitu bisa. Bisa. Ya. Yang penting yang dia nggak bisa diinikan bisa ada masdar sinainya. Apa? Zaitan. Apa ya? Ini artinya kaunul lafzi fa'ilan. Jadi masdar itu biasanya diterjemahkannya pakai kaun. Ya. Kaunul lafzi fa'ilan. Nah, makanya kalau kita bilang a'jabani kaunuka asadan. Ya. A'jabani kaunuka asadan. A'jabatni asadiyatuka. Sama. Jadi kaunuka asadan dengan asadiyatuka itu sama. Ya. Masdar tuh kalau ingin menerjemahkan masdar tambahkan kata kaun. Ya. Kaunuka asadan. Masdar itu masdar, mana masdar? Oke, kita habiskan definisi i'rabnya ya. Ya. Al-i'rab wa taghyiru awakhiril kalim li ikhtilafil awamil. Di sini awamil jamak, ya kan? Iya. Dia jamak. Ya. Sedangkan satu amil saja itu sudah cukup, ya kan?
Nah, gimana caranya? Berarti alif lamnya ini alif lam lil jins. Ya, jadi makna alif lam itu hampir mirip dengan makna mudhof. Ya. Kemudian ad-dakhilah. Ad-dakhilah ini mufrad. Dia jadi apa posisinya? Jadi sifat kepada amil. Awamil jamak. Sifatnya mufrad. Boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Harusnya sifat dan mausuf itu sama nggak? Gue wakil. Ya, karena li ghairi aqil ya. Jadi jamak yang li ghairi aqil itu yu'amalu mu'amalata al-mufrad min al-aqil atau al-wahid min al-aqil. Ya. Kemudian alaiha hanya kembali ke mana? Kembali ke al-kalim. Kalim muannas atau mudzakkar? Hah? Mana saja sih? Enggak ada muannas aja. Kalim muannas atau mudzakkar? Kalim muannas atau mudzakkar? Muannas atau mudzakkar? Apa tandanya dia muannas? Hah? Dia mudzakkar. Ya. Tapi kenapa boleh kembali domirnya pakai huruf H? Karena dia isim jins. Jadi jangan dibilang isim jins itu muannas, bukan. Tapi isim jins itu boleh pakai muannas, boleh pakai muzakkar. Kalau lafaznya muzakkar maka tazkir aula. Asalnya alaihi aula di sini. Ya, tapi musannif menggunakan alaiha. Ya. Ya. Kemudian lafzan au takdiran. Ya. Kalau kita kembalikan lafzan itu sebagai hal dari taghyir, ya, maka asalnya dia adalah taghyir lafzin, ya, taghyir lafzin, ya, dan taghyir takdirin. Ya. Kemudian dia kan maf'ul mutlaq, ya, taghyir lafzin, maf'ul mutlaq. Ya. Cuman ketika maf'ul mutlaknya dihapus, maka lafzannya jadi pengganti. Ya. Jadi pengganti dari maf'ul mutlak yang dihapus. Tapi posisi dia dalam lafaz tetap menjadi maf'ul mutlak. Ya. Lafzan atau takdiran. Ketika kita kembalikan dia ke taghyir, maka berarti taghyir itu ada taghyir yang lafzi, ada taghyir yang takdiri. Maka berarti itu dikembalikan, nanti ada pembahasannya i'rab itu. Ya. I'rab yang takdiri, i'rab yang lafzi. Ini i'rab yang lafaznya bisa kita sebutkan seperti jaa zaidun. Ya, ada i'rab yang takdiri, ya, yang lafaznya tidak bisa kita sebutkan. Ya. Atau kita mengembalikan lafzan atau takdirannya kepada awamil. Ya, maka berarti amil itu ada amil lafzi. Ya, kalau kita kembalikan ke taghyir. Taghyir itu kan i'rab. Taghyir adalah i'rab. Berarti i'rab itu ada i'rab yang lafzi, ada i'rab yang takdiri. Kalau kita mengembalikan lafzan atau takdirannya kepada awamil, maka berarti maknanya amil itu ada amil lafzi, ada amil maknawi. Ya. Ada amil maknawi. Sampai situ selesai definisi i'rab. Meskipun banyak yang kita tinggalkan. Kalau baca Kafrawi kemudian baca Khalid Azhari akan merasa banyak kaidah yang kita tinggalkan dari definisi i'rab itu. Ya. Oke, sampai sini definisi i'rab paham? Nanti di Syekh Muhyiddin beliau ada makna yang belum kita sampaikan, ya, dari Syekh Muhyiddin.
Saya pernah dengar penjelasan kayak irob itu sebenarnya lafzi atau maknawi. Ya. Itu bukan beda pembahasannya dengan itu i'rab yang dari awal, i'rab yang kita definisikan itu. Gini. Ketika kita bilang Zaidun qa'imun. Ya. Jadi yang antum bedakan antara i'rab itu lafzi atau maknawi, itu i'rab yang aslul i'rabnya itu. Bukan i'rab yang sudah kita definisikan. Ketika kita mendefinisikan al-i'rabu taghyiru awakhiril kalim, itu sudah otomatis i'rab kita adalah memakai mazhab yang menggunakan bahwa i'rab itu maknawi. Ya, kenapa? Karena i'rab itu adalah perubahan. Di sini misalnya Zaidun. Zaidun itu kan ada taghyir karena sebelumnya dari waqaf. Ya, dari waqaf. Nah, taghyir dari waqaf ke dun ke rafa itu kan nggak kelihatan. Karena dia nggak kelihatan, dia disebut maknawi. Ya. Nah, karena dia maknawi maka dia memerlukan alamat. Ya, alamatnya adalah rafa. Nah, kemudian kalau dibilang i'rab itu adalah lafzi, berarti i'rab itu sesuatu yang bisa dilafazkan. Ya, maka i'rabnya bukan taghyir ini. Mereka mendefinisikannya bukan taghyirnya, tapi mendefinisikannya adalah kasrahnya atau dhammahnya. Ya, makanya di Muhyiddin sebelumnya apa beliau bilang? Ketika mendefinisikan khafat adalah al-kasratu allati yuhdisuhal amil. Kasrah yang dihasilkan dari amil. Berarti apa? I'rab itu adalah kasrah itu sendiri yang dihasilkan oleh amil. Nah, itu maksudnya i'rab itu adalah sesuatu yang lafzi. Jadi kalau bilang i'rab itu lafzi, maka sebenarnya dia tidak perlu alamat. Kenapa? Karena malfuz. Ya, jelas ada. Ya, tapi kalau mereka bilang wa alamatuhu, maka di sana berarti ada majaz. Ya. Majaz, ya. Lebih buat mana saat kalau irob lafzi atau maknawi? Kebanyakan ulama bilangnya yang maknawi. Ya. Barat ada pertanyaan? Mafhum nggak definisi Arab? Diam semua. Oke, kita baca kitabnya ya. Aqulu al-i'rabu lahu ma'nayan. Ahaduhuma lughawiyyun wal akharu istilahiyun. Ta'riful i'rab. Amma ma'nahu fil lughah fahuwal izharu wal ibanah. I'rab itu adalah al-izhar, ya, menampakkan, wal ibanah sama, ya. Taqulu a'rabtu amma fi nafsi, ya. A'rabtu ay saya menampakkan, amma fi nafsi, segala sesuatu yang ada di dalam, ya. Idza abantahu wa adhartahu, kalau kita sedang menjelaskan dan kita sedang menampakkan makna tersebut. Wa amma ma'nahu fil istilah fahuwa ma dzakarahul muallifu biqaulihi taghyiru awakhiril kalim, ya. Wal maqsudu min taghyiri awakhiril kalim taghyiru ahwali awakhiril kalim. Kenapa musannif mentakdirkan kata ahwal? Kenapa? Karena al-aslu fil i'rab harakah. Makanya beliau takdirkan ahwal. Wala yuqalu an yurada taghyiru nafsil awakhir. Tidak mungkin yang dimaksud nafsul awakhir, yaitu nafsul lafzul akhir, ya. Fa inna akhiral kalimati. Beliau bilangnya akhirat atau akhirati? Akhirat. Ya. Fa inna akhiral kalimati nafsahu la yataghayyar. Karena akhir kalimat itu la yataghayyar. Wa taghyiru ahwali al-akhir ibaratun an tahawuliha min raf'in ila nasbin awil jar. Taghyir ahwal al-akhir itu adalah ibarat dari perpindahan suatu kalimat dari rafa kepada nasab kepada jar. Sebelum rafa'nya waqaf, dari waqaf kepada rafa, dari rafa kepada nasab, dari nasab kepada jar.
haqiqatan au hukman. Ya, haqiqatan au hukman ini untuk menunjukkan huruf akhirnya. Huruf akhirnya huruf akhir haqiqah atau huruf akhir hukman. Ini berbeda dengan kita kemarin. Kita kemarin tasghirnya haqiqah atau tasghirnya hukman. Oke. Nih. Ketika kita bilang bentar ya. Oke. Kemarin kita bilang taghyir itu ada taghyir yang hakiki, ada taghyir yang hukmi. Ya. Yang hakiki misalnya seperti dari muslimun kepada muslimin. Di muslimin itu hakiki, hukmi. Nah, yang di al-muslimun. Nah. Oke. Di musannif sini hakikatan au hukmannya itu jadi hal dari akhirul kalim, ya. Ya. Nah, akhirul kalim. Nah, akhiru al-kalim atau akhirul kalimah itu ada yang hakiki. Itu ada yang hukmi. Ini akhir kalimahnya. Apa maksudnya akhir kalimah itu ada yang hakiki, ada yang hukmi? Akhir kalimah yang hakiki seperti Zaidun. Akhirnya memang dal. Berarti ahwal yang berubah memang ahwal dalnya. Dan dal itu memang posisinya di akhir kalimat. Ya. Akhir yang hukmi itu seperti apa? Akhir kalimah yang hukmi. Akhir kalimah yang hukmi itu seperti yadun. Ya. Yadun sebenarnya dal ini bukan akhir kalimat. Ya. Kenapa? Akhir kalimatnya sebenarnya adalah ya. Ya, yadayun. Cuman ya-nya dihapus, ya. Ya-nya dihapus i'tibatan. I'tibatan itu artinya apa? Min ghairi illah safiyah. Dihapus saja. Ya. Ya. Ya-nya hudfa i'tibatan. Ya. Nah, berarti apa? Alamat i'rabnya itu bukan atau tahwil ahwalnya bukan di ya-nya, tapi di dalnya. Padahal dal kan bukan huruf akhir. Nah, tapi dia fi hukmil akhir. Ya. Atau misalnya ketika kita bilang yaf'alani. Yaf'alani. Ya. Huruf akhirnya di mana? Huruf akhirnya di mana yaf'alani? Huruf akhirnya di mana? Huruf akhirnya di mana? Huruf akhirnya di la. Lam. Ya. Nun ini alamat i'rabnya. Ya. Alif ini alamat fa'ilnya. Ya. Nah, maka tapi kan i'rabnya di apa namanya kita ininya bilangnya apa namanya nun ini dia akhir kalimah hukman. Ya, secara hukman. Nah, itu maksud hakikatan au hukman. Kalau kita kembalikan hakikatan au hukman itu kepada akhirul kalim, akhirul kalimah. Ya, jadi akhir kalimat itu ada akhir kalimat yang hakiki, ada akhir kalimat yang hukmi. Kalau yang kita bahas kemarin itu adalah taghayyur akhir kalimahnya. Taghayyur akhir kalimah itu ada yang hakiki, taghayyur akhir kalimah itu ada yang hukmi. Nah, jadi harus bisa dibedakan ya. Makna ini sebenarnya ada dalam kalimat taghyiru awakhir kalim li ikhtilafil awamil dakhil ilaiha lafzan aw taqdiran. Nah, jadi makna i'rab yang singkat itu sebenarnya mencakup banyak makna. Ya, itulah apa namanya keindahan kalam para ulama itu. Kalamnya sedikit, tapi lihat Syekh Muhyiddin bisa menyarah beberapa lembar jadinya. Padahal cuma kalam seperti itu aja. Ya. Wa yakunu hadzal tahawul, perubahan ini bisa babi taghyiril awamil, disebabkan karena perbedaan
atau perubahan amil. Min amilin yaqtadir raf'a, dari amil yang amil itu maknanya menuntut untuk menghasilkan rafa, ya, untuk menuntut untuk dialamatkan dengan rafa, alal fa'iliyah, ya, au nahwiha, ila akhara yaqtadi nasba alal maf'uliyah au nahwiha wa halum majarrah. Masalan, idza qulta hadara Muhammadun fa Muhammadun marfu'un li'annahu ma'mulun li'amilin yaqtadi raf'a 'alal fa'iliyah wa hadzal 'amilu huwa hadara. Ini kan mudah kita pahami setelah kita memahami makna amil. Tinggal dibaca aja, ya kan? Fa idza qulta ra'aitu Muhammadan taghayyara akhir Muhammad ila nasbi li taghayyuril 'amil bi 'amilin akhar yaqtadi an-nasba wa huwa ra'aitu. Fa idza qulta hazitu bi Muhammadin taghayyara akhirahu ilal jarri li taghayyuril 'amil bi 'amilin akhar yaqtadil jarra wa huwa arbab. Ya, mafhum kan contohnya? Ya. Wa idza ta'ammalta fi hadhil amthilati zahara laka anna akhiral kalimah huwa dal min Muhammadin lam yataghayyar. Kalau kita lihat kalau kita perhatikan ternyata dalnya tidak berubah. Ya. Wa annal ladzi taghayyara huwa ahwalu akhiriha. Tapi yang berubah adalah ahwalnya atau sifatnya. Ya. Fa innaka tarahu marfu'an fil mithalil awwal wa mansuban fil mithalis tsani wa majruran fil mithali as-salis. Wa hadha at-taghayyuru min halatir raf'i ila halatin nasbi ila halatil jarri huwa al-i'rab. Nah, i'rab itu adalah taghayyur, perubahan dari rafa kepada nasab kepada jar, itulah yang dinamakan dengan i'rab. Indal muallif wa man dhahaba madhhabahu. Wa hadhil harakatus salas allati hiya raf'u wan nasbu wal jarru hiya alamatun wa amaratun wa 'alal i'rab. Ya. Harakatnya itu adalah tanda sebagai wa mislul ismi fi dzalika. Sampai sini ada pertanyaan enggak di kitabnya? Mudah kan? Ya. Wa mislul ismi fi dzalika al fi'lul mudhari'. Falau qulta yusafiru Ibrahim fa yusafir fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi min 'amilin yaqtadi nasbahu aw 'amilin yaqtadi jazmahu. Fi'il mudhari itu marfu'. Kenapa dia marfu'? Li tajarrudihi, karena kosongnya dia min amilin, dari sebuah amil yaqtadin nasba, yang menuntut untuk fi'il mudhari itu berubah jadi nasab, au amilin yaqtadi jazmahu. Fa in qulta lan yusafira Ibrahimu taghayyara halu yusafir min ar-raf'i ila nasbi li taghayyuril amil bi amilin akhar yaqtadi nasbahu wa huwa lan. Ya. Fa idza qulta lam yusafir Ibrahim taghayyara halu yusafir minan nasbi ilal jazmi li taghayyuril amil bi amilin akhar yaqtadi jazmahu wa huwa lam. Kemudian taqsimul i'rab ila lafzi wa taqdiri. Nah, wa'lam anna hadha at-taghyira yanqasimu ila qismain, lafziyun wa taqdiri. Fa amal lafzi, yang lafzi itu apa? Fa huwa ma la yamna'u minan nutqi bihi mani'un. Bahwa taghyir yang lafzi itu adalah ma, berarti maknya kembali ke taghyir atau sesuatu, boleh. Ma taghyir yang la yamna'u minan nutqi bihi mani'un, yang kita tidak ada yang menghalangi, la yamna'u minan nutqi bihi, dari mengucapkan, mani'un, tidak ada sesuatu yang menghalangi. Kama ra'aita fi harakatid dal min Muhammad wa harakatir ra min yusafir. Ya, harakatnya bisa diucapkan. Wa amma takdiri, adapun yang takdiri,
fahuwa ma yamna'u minan nutqi bihi minat talaffuzi bihi mani'un ya. Min ta'adzurin au istisqalin au munasabatin. Jadi i'rab takdiri adalah i'rab yang kita tidak bisa mengucapkannya ya, yamna'u minat talaffuzi bihi, ada yang menghalangi. Yang menghalangi apa? Ta'adzur. Ta'adzur itu maknanya adalah istihalah, mustahil ya. Au istisqal, atau dia itu susah, berat diucapkan. Au munasabah, atau karena adanya harakah munasabah. Taqulu yad'ul fata wal qadi wa ulami. Ini contoh yang seperti ini tuh didatangkan beliau, diambil persis dari Qafrawi. Jadi yang mengumpulkan semua di situ kan pakai waw, pakai alif, pakai ya. Kemudian itu semua contoh i'rab takdiri ada di yad'ul fata wal qadi wal ulami. Ya. Semua contohnya ada di situ. Ya. Fayad'u, yad'u gimana i'rabnya? Marfu'un li tajarrudihi minan nasibi wal jazim. Ya. Alamatnya apa? Alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun mana min zuhuriha astiqal. Ya. Al-fata marfu'un li kaunihi fa'ilan wal qadi wal ghulami marfu'ani li annahuma ma'tufani 'alal fa'il. Walakin ad-dhammah la yadhhar fi awakhir hadhihi al-kalimat. Ya. Ya, ghulami itu ataf, ya kan? Atafnya kemana? Kodi. Atafnya ke? Atafnya ke? Kodi. Atafnya ke? Ke fatan. Ya, atafnya ke fatan. Ya. Pokoknya kalau ta'addadal ma'tufat itu diatafkan kepada yang pertama. Ya. La tadhar ya, walakin ad-dhammah la tadhar fi awakhir hadhil kalimat li ta'azzuriha, karena ta'azzur fil fata wa thiqaliha fi yad'u wa fil qadi wa li ajli munasabati ya il mutakallim fi ghulami, fatakunu dhammatu muqaddaratan ala akhirih mana'a min dhuhuriha ta'azzuru aw istiqalu aw al-ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Oke. Kalau gulami gimana i'rabnya? Gulami ma'tufun alal marfu' ya. Wal ma'tuf alal marfu' marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu ala akhiriha mana min dhuhuriha istighalul mahal fi harakatil munasabah. Nah gitu ya. Wa taqulu lan yardal fata wal qadi wal gulami. Taqulu innal fata wal ghulami la faizani. Wa taqulu marartu bil fata wa ghulami wal qadi. Ya. Oke, sekarang gini. Ghulami. Ya. Ghulami. Ya. Kalau kita bilang ja'a ghulami ya. Kemudian kita bilang marartu ghulami. Ra itu dulu. Dilihat dulu baru dilewati ya kan? Ya. Ra itu ghulami. Marartu ghulami. Ya, bil ghulami. Oke. Di ja'a ghulami ini dia takdiri. Kenapa? Karena awalnya adalah dhammah, ya kan? Di ra'aitu ghulami dia takdiri. Karena awalnya adalah, karena aslinya dia adalah fathah. Di marartu bi ghulami dia takdiri atau lafzi. Takdiri atau lafzi? Marartu bi ghulami. Takdiri atau lafzi? Kenapa takdiri? Ada kasrahnya jelas. Hah? Apa? Ini kasrah
Kasrah dari munasabah ya. Ya. Kenapa kita bisa bilang ini kasrah dari munasabah? Kenapa kita bilang ini kasrahnya kasrah munasabah, bukan kasrah alamat i'rab? Kenapa? Karena Hah? Karena sebelum ada i'rab ini sudah ada. Nah, misalnya belum ada marartu ketika kita mengidhofahkan gulami, ada nggak ianya? Ada. Ya. Kemudian tanda lainnya di sini semuanya takdiri. Ya. Maka yang ini supaya mengangkat khilaf dikiaskan dengan yang lain. Ya. Kalau yang lain takdiri, maka berarti kasrah di sini bukan kasrah i'rab, tapi kasrahnya kasrah munasabah. Kasrah i'rabnya adalah kasrah yang muqaddar. Ya. Jadi jangan sangka kalau kita bilang marartu bi gulami, ini karena mimnya itu ada harokatnya, kita bilang i'rabnya i'rab lafzi. Bukan, dia i'rabnya i'rab takdiri. Karena kasrah di situ adalah kasrah munasabah. Ya. Nah. I'rab takdir itu sebabnya bisa ta'adzur, bisa thiqal, bisa munasabah. Ya, istiqal diharakatil munasabah. Ya. Yang ta'adzur itu tempatnya cuma satu, yaitu di maksud. ya, di huruf alif atau isim maksud. Ya, di huruf alif. Huruf alifnya ini bisa huruf alif yang maujud, ya, malfuz, huruf alif yang malfuz, atau huruf alif yang mahdzuf. Apa maksudnya? Nah, misalnya ketika kita mengi'rab, ya, jaa al-fata. Gimana i'rabnya fata? Fata al-fata fa'ilun marfu'un. Fa'ilun marfu'un bi jaa wa alamatu raf'ihi Oke, sekarang kita ganti jaa fatan. Nah, gimana i'rabnya? Fa'ilun alal alifi al mahdzufati alal alifi al mahdzufati lil tiqa'is sakinain. Ya, sampai situ. Kalau pengen mana amin zuhriha, bilang ta'adzur, tapi nggak perlu. Ya, karena dia mahdzuf. Tapi yang mahdzuf itu termasuk di dalam ta'adzur. Ya, ini maksudnya alif itu bisa malfuz seperti di ja al-fata. Ya. Bisa mahdzuf. Ya, seperti di ja fatan. Ya. Kalau kalian tanya, kenapa tetap ada ininya nih? Ya kan? Tetap ada, ini bukan alif di sini. Itu cuman kaidah kitabah. Ya, kenapa? Karena kaidatul kitabah itu mengikuti waqaf. Kaidatul kitabah itu mengikuti waqaf. Makanya ketika di Zaidan muncul ada alif. Kenapa? Karena ketika waqaf kita bacanya Zaida. Ya, makanya di fatan muncul ya. Ya.
Meskipun sebenarnya alifnya itu dihapus. Kenapa? Karena kaidah kitabah itu ada kaidah kitabah itu mengikuti kaidah waqaf. Nah. Kalau sikol di mana aja? Manqus di ya, al-ismu al-manqus. Isim manqus itu apa aja? Yang diakhiri ya lazimah. Yang diakhiri dengan Ya. ya. Ya nanti kita bahas. Ya. Di waw bisa nggak? Wow. Ya lazimah au Wow. atau Fi'il mudhari. ya si fi'il mudhari'nya pakai Wow. Waw. Ya. fa'ilun marfu'un bi ja'a wa 'alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun 'alal alifi al-mahdhufati lil iltiqa'i sakinain. Pada itu iltiqo sakinahnya di mana? Hah? Boleh ditulis nggak? Apanya? Fata. Sakinahnya di mana? Dua sudutnya. Fata itu asalnya apa? Fatayun. Fa Fatayun. ta Fatayun. yun. Fatayun ya. Fatayun atau fataun? Dua-duanya benar. Fa ta yun. Ya kan? Di sini ada nun, ada tanwin, ya nggak? Kemudian ada dhammah dari ya. Ya kan? Asalnya kan nih, yang iltiqa sakinah ini sama kaidahnya, ya. Kayak qadin. Kemudian apa namanya? Fatan. Ini sama. I'rabnya alal alifi al mahzufati lil iltiqa'i sakinain. Di sini alal ya al mahzufati lil iltiqa'i sakinain. Ya. Fatan ini sebenarnya ada alif. Ya. Fatan itu sebenarnya ada alif dan alifnya gimana enaknya? Sini aja ya. Nih. Jadi kalau kita ketemu fatan, kemudian ketemu qadin, ya. Ini i'rabnya ala huruf mahzufah. Ya. Fatan itu alal alif al mahzufati lil iltiqa'i sakinain. Qadin itu alal ya al mahzufati lil iltiqa'i sakinain. Ya. Fatan asalnya apa? Fatan itu asalnya fata. Alif itu tidak bisa menjadi huruf asli. Dia pasti munqalibah anil ya atau munqalibah anil waw. Oke. Berarti kalau dia munqalibah anil ya, dua-duanya ada pendapatnya, ya. Maka asalnya berarti apa? Fatayun. Fatayun. Nah, fatayun di sini ada nun sakinah di ujung, ya kan? Ya, Ini yang satu sukun, ya kan? Ada nggak nun sakinah? ada. Apa? Nun sakinahnya itu adalah tanwinnya. Ya. Oke, kalau kita hilangkan tanwinnya berarti yunnya fatayu gitu kan? Ya. Ya kan? Fatayun. Paham sampai sini? Ya. Ya. Oke. Ada kaidah di nahwu. Kalau huruf ya dan huruf waw, kaidah di shorof, ya. Kalau huruf ya dan huruf waw itu taharrakat, ya, taharrakatil ya wan fataha ma qablaha faqulibat alifan. Tapi kaidah itu bukan di sini, salah saya. Ya. Di sini kaidahnya gini, ya. Di sini kaidahnya adalah ustusqila. Ya, ustusqilat dhammatu 'alal ya fa huzifa. Ya. Ustusqila kaidah sharaf juga. Ya. Ustusqila ad-dhammatu 'ala al-ya. Ya. Fa huzifat. Ya. Dhammah itu berat
karena dia di atas huruf ya, yaitu huruf ilah, dia tidak mampu mengangkat dhammah. Karena dia berat, maka dihapus. Dihapus maka berubah jadi sukun. Karena harakah dhammahnya dihapus. Ya. Ketika dihapus, maka ya-nya sakinah dan nun sakinah. Faltaqa as-sakinan. Maka bertemu dua sukun. Mafhum sampai sini? Ya. Nih, asalnya kan ada harakatnya, yaitu fata yun. Ya, fata yun itu kan tanwin. Tanwin itu ibarat nun sakinah. Nah, kalau kita pisahkan nunnya sukun, tanwinnya jadi dhammah, ya kan? Ada kaidah di dalam sharaf, ya ustus qilatid dhammatu. Ya, pakai ya, pakai ta. Ustus qilatid dhammatu alal ya fa huzifat. Ya. Ya, ini dia tidak mampu untuk menghasilkan harakat dhammah, berat kalau dia sendirian. Ya. Makanya ketika keberatan membawa dhammah, dhammahnya dihapus. Ya, dhammahnya dihapus. Kenapa dihapus? Litakhfif. Ya, ustus qilat dhammatu 'alal ya fa huzifat. Maka ketika dihapus jadi apa? Sukun. Jadi sukun kan? Ya, jadi sukun. Ketika jadi sukun, maka bertemu dua nun. Ya. Pakai kaidah selanjutnya ustus qilatid dhammatu 'alal ya fa huzifat. Kemudian faltaqa Sakinain. Sakinan. faltaqa as-sakinan. Ya. Kemudian bertemu dua sukun. Ya. Ketika bertemu dua sukun, yang mana yang dihapus? Kenapa yang dihapus bukan nunnya? Kenapa kita tidak bilang ja'a fatai gitu ya? Ya kan? Nah, kan bisa yang dihapus nunnya. Oke. Kenapa nun tidak bisa dihapus? Nun ini dia mempunyai makna, yaitu menunjukkan bahwa fatan ini litamakkunihi fil ya. Bukan menunjukkan litamamil ismi. Dia menunjukkan tamamil ismi. Apa maksudnya menunjukkan tamamil ismi? Kita tidak bisa menghapus nun karena nun itu ya dulu ala tamami al ism. Apa maksudnya tamamul ism? Maksudnya tamamul ism adalah isimnya tidak diidhofahkan. Ya. Kenapa? Karena kalau idhofah nunnya hilang. Ya, mafhum sampai sini? Ya, jadi tanwin itu ya dulu ala tamamil ism. Ya, ketika kita bilang gulamun, berarti udah selesai isimnya sampai situ. Tapi kalau kita ingin idhofah apa? Hilang. Gulamun zaidin. Ya, makanya nunnya itu menunjukkan bahwa isimnya itu tamam, tidak diidhofahkan maksudnya. Ya. Nah, nun kan punya makna. Kalau punya makna, kalau dihapus maknanya hilang. Maka kita nggak bisa menghapus nun. Ya, berarti nun ini dia kalimah dan dia punya makna. Maka tidak mungkin kita menghapus nun. Nah, sekarang berarti apa? Fatayun. Ya, di sini dia juz'ul kalimah. Maka bisa dihapus. Ya, menghapus juz'ul kalimah itu lebih ringan daripada menghapus satu kalimah semuanya. Nah, makanya yang dihapus adalah ya-nya, bukan nunnya. Ya. Sampai sini paham? Kenapa ada iltiqa sakinain? Dalam qadi juga seperti itu. Qadi asalnya adalah qadi yun. Ya, ada yu dan ada nun. Ya. Kemudian ustus qilatid dhammatu 'alal ya fa huzifat fa taqa as-sakinan. Ya, fa huzifal ya. Ya, kasarah qadin. Ya. Wa hurrika bil kasrah lid dilalati al ya al mahzufah. Ya. Sampai sini paham? Paham? Ya. Ini salah satu mawatin ajurumiyah. Apa maksudnya mawatin ajurumiyah? Tanda orang ngaji ajurumiyah itu dia bisa mengerab ja'afatan, kemudian tahu elahnya, kemudian ja'aqadin dan seterusnya. Kayak hadza itu juga mawatin ajurumiyah. Jadi orang kalau lompat ke kitab yang selanjutnya biasanya nggak tahu i'rab itu. Nah kan terus kan fa ta nun tanwin kan, nun sukun gitu kan. Ya. Nah nun sukunnya dihapus jadi apa-apain gitu. Nun sukun itu kan tanwin, bukan nun sukun. Nun sukun itu ibarat dari tanwin. Jadi dihapuskan jadi diubah jadi apa-apain. Ya, karena memang tanwin itu tidak ditulis. Tiga urusan kawannya. Ya. Apa? Nun sukun itu maknanya tamamul ismi. Bukan nun sukun ya, tanwin. Tanwin itu ya dulu ala tamamil ismi.
Apa maksud tamamil ismi? Ya, ghairu mudhaf. Bahwa isimnya itu tidak dimudhafkan. Terus Ustaz, yang alif malfuz itu fata gitu kan, yang panjang ya alif. Al-fata. Kalau yang maksud fatan yang Ya. Nah, jadi kan di halaman 58 tadi kan ada kata Imam Syekh Muhyiddin wa hadza taghayyur min halati rafi ila halati nasbi, ya kan. Kemudian di halaman sebelumnya itu pas tadi saya baca antahawulha min rafi ila nasbi, ya kan. Ini kan kalau kita lihat secara zahir ini kan bahwasanya sebelum dia masuk ke i'rab berarti dia bukan sukun, berarti dhamma. Harusnya di sini Gimana sebelum dia masuk ke i'rab? harusnya kan sifatnya tahawulnya minas sukun minal jazm ila rafi gitu. Enggak, bukan minal jazm. Minas sukun, Minal waqf. minal waqf. Tapi saya nggak ditulis gitu. Apa? Kenapa nggak ditulis minal sukun ilal waqf? Ini kan seakan-akan ini bahwasanya kalimat itu sebelum masuk ke tarkib dia Sudah rafa. sudah rafa gitu. Ya. Itu Padahal kan kita kan hukumi tadi dia itu ya. Kan seakan-akan kata antum, berarti antum paham kan? Sebenarnya ada wakaf di sana. Karena kalau beliau menuliskan dari wakaf, nanti beliau menjelaskan wakaf itu apa, panjang lagi penjelasannya. Makanya kadang di kitab Muqtadi itu cukup zahirnya saja. Ya, cukup zahirnya saja. Kadang kitab-kitab itu sengaja meninggalkan motin-motin yang tempat itu digunakan supaya guru itu bisa menjelaskan. Ya, tidak semua syarah itu harus ditulis. Ya, kadang. Nanti para ulama berbeda, apakah perpindahannya itu dari wakaf ke rafa, kemudian dari wakaf ke nasab, kemudian dari wakaf ke atau harus berurutan dari wakaf ke rafa, dari rafa ke nasab, dari nasab ke ya. Dan membahas perbedaan itu bukan di sini tempatnya. Nanti ketika kita bilang misalnya jangankan itu, ini aja ada perbedaan. Ketika kita bilang misalnya daraba atau misalnya zaidun, ya zaidun. Zaidun. Ya. Itu ketika kita mengi'rab dia marfu'un bi dhammatin ala akhirih. Ya. Nah, kata ala akhirih ya, itu nanti para ulama berbeda pendapat. Dia posisinya sebelum dal, di atas dal atau setelah dal. Ya. apa harokat itu? Harokatnya. Harokat itu sebelum dal, di atas dal atau setelah dal. Para ulama berbeda dan semuanya punya dalil. Berarti itu doma pain bisa tulis di bawah dal itu. Apa? Bukan di bawah dal itu maksudnya kan enggak ada di bawah dal. Sebelum dal, setelah dal, dan di atas. Oh. Berarti doma pain itu bisa habis dal itu di sampingnya. Bukan di sampingnya. Jadi Zaid ini ketika kita bilang Zaid, nah sebenarnya fathahnya duluan atau zaidnya yang duluan. Oh. Ya. Ya. Dan itu ada perbedaan pendapatnya. Bahkan Imam Sibawayh punya pendapat di sana. Nanti antum ketika di Khalid Azhari, Syekh Khalid Azhari, bukan, Syabun aja di Hasyahnya beliau merincikan perbedaan pendapat itu ketika beliau mengi'rabkan. Hah? Iya makanya. Tadi wakaf sama mauquf beda apa sama? Wakaf itu namanya, mauquf itu isim yang dimasuki wakaf. Nah kan tadi wakaf itu sukun kan? Hah? Wakaf itu sukun kan? Wakaf itu bisa kita bilang sukun, tapi dia bukan sukun jazm. Terus lihat yang di sini kan mauquf isim sebelum ada harokat, sebelum ada i'rab itu kan mauquf kan? Ya. Nah mauquf di sini kan laisa murad wala mabni kan? Terus maksud dari wakaf sukun itu apa? Maksudnya? Wakaf tuh nggak ada harokat. Mauquf tuh isimnya. Isim yang gak murad dan gak mabni. Ya. Terus? Wakaf, nunnya. Wakafnya tadi namanya? Jadi kalau kita bilang kayak gini, Zaid. Nah, Ya itu. Zaid. Nah, Zaid itu kan isim. Dia dinamakan isim mauquf ketika dia belum masuk tarkib. Wakafnya itu yang ininya. Oh. Zaid. Ya, tapi kita bilang sukunul waqfi kalau kita mau bilang ya. Jadi sukun itu ada sukunul waqfi, ada sukunul jazm nanti. Sukunul jazm sukun yang dimasuki i'rab. Berarti kalau di baru tadi
min halat rofi ila halat nasbi itu bisa kita katakan berbuah gitu kan, dari yang asalnya untuk ke berharokat nasab atau rofa, dan ini selesai. Bil quwah maksudnya gimana? Kenapa bil quwah? Bukan bil fi'il. Secara potensi dia bisa rofa, terus habis itu pindah ke nasab, terus pindah ke majrur. Beliau ketika bilang itu mencontohkan ya sebelumnya? Mencontohkan kan? Ya, karena beliau mencontohkan berarti bil fi'il. Nah, Kan beliau mencontohkan. Contohnya yang pertama rafa, dari rafa berpindah ke nasab. Dari nasab berpindah ke ya. Saya pernah dengar ya, kan akhir kaum kan takdirannya awal. Ya. Awal itu kan jadi harokat tidak. Ya, tapi ada juga matan Syaikhul sini berpendapatnya syai'un ma'nawi, maksudnya apa itu? Taghirnya yang syai'un ma'nawi. Iya. Maksudnya gimana? Syai'un ma'nawi itu gini. Itu ketika kita bilang ja'a Zaidun. Ya, ja'a Zaidun. Antum mulakhbat antara taghir awakhirul kalim yang di sini dengan taghir yang di sini. Ya, jadi antara ja'a dengan Zaid itu ada isnad. Ya, isnad fi'il kepada fa'il. Isnad fi'il kepada fa'il ini menuntut adanya makna. Ya, menuntut adanya makna-maknanya adalah fa'iliyah. Ya. Nah, menuntut adanya makna fa'iliyah. Fa'iliyah itu nanti menuntut adanya i'rab. Jadi yang kata Syekh Muhyiddin i'rab itu atau taghir itu sesuatu yang maknawi, itu adalah taghir Zaid dari mauquf kepada rafa. Kan nggak kelihatan. Ya, dia baru berpindah itu awalnya Zaid itu mauquf berpindah kepada rafa, itu nggak kelihatan. Itu taghir yang maknawi. Terus yang satunya tadi antum bilang apa? Harokat. Harokatnya? Tahu sih kata mana tadi irob adalah harokat gitu kan. Oh, itu penjelasan anak kepada siapa antum namanya tadi? Ya, kepada Farhan. Tadi udah anda jelaskan. I'rab itu ada i'rab lafzi, i'rab ma'nawi. Ya. Nanti antum dengerin lagi. Yang atas itu ya? Bukan, beda. Bukan muqaddar dan takdiri. Itu yang atas itu Apa? Lafzi dan takdiri. Bukan. Beda lagi. pengennya bener. Oke, kita lanjutkan ya. Al-maksur. Fama kana akhiruhu alifan lazimah. Tuqaddar alaihi jami'ul harakati lita'adzur. Maka semua harakatnya itu ditakdirkan. Kenapa? Karena ta'adzur. Baik alifnya itu ada ataupun dia mahdzuf. Ya. Wa yusammal ismul muntahi bil alifi maksuran mithlu al-fata wal asa wal hija war raha war ridha. Ya. Kemudian mafhum ya yang maksur. Yang penting dia berakhiran alif dan sebelum alif harakatnya harus fathah. Ya. Wa ma kana akhiruhu ya'an lazimah al-manqus wa ma kana akhiruhu ya'an lazimah tuqaddaru alaihi dhammatu wal kasratu litsiqal wa yusammal ismul muntahi bil ya'i manqusan. Nah, di manqus harakat muqaddarahnya cuman ada dua, yaitu di dhammah dan di kasrah. Ketika dia nasab harakatnya kembali zahir ya. Maka kita bilang ra'aitu al-qadiyah ya, ra'aitul qadiyah wad da'iyah wal ghaziyah ya, ghazi was sa'i wal abi ya, war rami. Kemudian al-mudhaf ila ya'i liya'il mutakallim. Wa ma kana mudhafan ila ya'il mutakallim tuqaddaru alaihi al-harakatu kulluha. Semua harakatnya ditakdirkan. Lil munasabah nahu gulami wa kitabi wa sadiqi wa bni wa ustadi. Oke. Kemudian al-bina ya, mafhum ya, manqus sama maksur ya. Kemudian al-bina wa yuqabilul i'raba al-bina ya, i'rab yang muqabil bina itu i'rab yang bermakna apa? I'rab yang bermakna taghayyur atau taghyiru awakhiril kalim ila akhirih ya. Wa yattadihu kullu wahidin minha tamamal ittidah bi bayanil akhar. Karena i'rab itu berlawanan dengan bina,
maka makna i'rab itu akan lebih jelas kalau kita juga menjelaskan makna bina. Wa qad tarakal muallifu bayanal bina wa nahnu nubayyinuhu laka 'ala tariqati allati bayyana bihal i'rab. Ya, musannif meninggalkan penjelasan bina. Tapi kita akan menjelaskan dengan cara sebagaimana kita menjelaskan i'rab. Ta'riful bina lil bina ma'nayan ahaduhuma lughawi wal akhar istilahi. Fa amma ma'nahu fil lughah fa huwa ibaratun an wad'i syai'in 'ala syai'in 'ala jihatin yuradu biha thubutu wal luzum. Bina itu artinya membangun. Membangun itu gimana? Meletakkan bata di atas bata, bata di atas bata, dan seterusnya. Ya. Wa amma maknahu fil istilah. Adapun maknanya secara istilah adalah luzumu akhiril kalimati. Bina itu adalah luzum. Luzumu akhiril kalimati halatan wahidah. Ya, luzum itu kita bisa artikan melekat atau menetap. Ya. Menetapnya atau melekatnya akhir kalimat halatan wahidah. Dia cuman berada satu hal. Halnya tidak berubah. Ya, kalau Zaid, Zaidun, Zaidin, dan Zaidan, halnya berubah. Tapi kalau bina, halnya itu tidak berubah. Kenapa halnya tidak berubah? Tapi hal tidak berubahnya dengan syarat li ghairi amilin. Halnya tidak berubahnya karena li ghairi amilin, bukan karena amil. Wala tilalin, bukan juga karena i'tilal. I'tilal itu illatun sarfiyah. Ya. Apa maksudnya li ghairi amilin? Jadi ada isim itu dia tidak berubah. Dia halatunnya halatun wahidah. Misalnya apa? Misalnya subhanallah. Subhana. Subhana itu selalu dibaca subhana. Kita tidak boleh baca subhanallah meskipun dia jadi mubtada, ya. Tapi dibacanya adalah subhanallah, ya. Cuman subhanallah itu kan luzum halatan wahidah. Ya. Tapi luzum halatan wahidahnya li amilin, bukan li ghairi amil. Yang bina itu harus li ghairi amil. Misalnya apa? Misalnya min misalnya. Min ini dia selalu sukun tanpa ada amil sebelumnya. Ya. Atau misalnya kaifa. Kaifa ini selalu fathah tanpa adanya amil. Tapi subhana ini juga selalu fathah. Kita selalu menemukan subhana fathah. Subhanalladzi sakhkhara saya. Fathah kan? Ya. Cuman fathahnya itu li amilin. Kenapa? Karena dia jadi maf'ul mutlak. Ya, ai usabbihu subhana. Cuman usabbihnya selalu dihapus. Ya. Berarti apa? Berarti dia luzum halatan wahidah, cuman luzumnya li amilin. Yang bina luzumnya itu harus luzum yang li ghairi amil. Ya. Kemudian li ghairi amilin wala tilalin, bukan juga luzumnya itu karena adanya i'tilal atau adanya illah. Yang adanya i'tilal itu apa misalnya contohnya? Al-fata misalnya. Ini kan luzum. Dia selalu dibaca al-fata, al-fata, al-fata. Tapi dia mu'rab atau mabni? Ya mu'rab. Ya, padahal akhirnya luzum. Kenapa dia luzum? Karena li'illatin sarfiyah. Karena adanya illah saraf. Ya. Kaluzumi kam wa man as-sukun. Seperti contohnya kam dan man as-sukun. Wa kaluzumi haula'i wa hadami wa amsi wa al-kasrah. Haula itu nama haula itu hadami. Haulai ma'ruf kan? Hadami itu nama seorang perempuan. Ya. Hadami itu nama seorang perempuan. Dia seorang perempuan yang bisa melihat sejauh perjalanan 2 hari. Ya. Itu masyhur di Arab, ya. Makanya dia istri dari seorang raja kalau nggak salah. Kemudian kalau ada musuh mau datang, orang tuh tahu duluan. Hazami ini yang yang melihat, ya, dan yang mengetahui. Nah, jadi di dalam kitab-kitab nahwu biasanya dia jadi syahid. Jadi syahid ada bait syair
Ya. Idza qalat Hazami, idza qalat Hazami, ya, fasaddiquha, fasaddiquha, fa innal qawla, fa inna al qawla ma qalat Hazami. Ya. Ini biasanya jadi istishhad di di Alfiyah sering disebutkan, ya di kitab-kitab nahwu sering disebutkan. Apa artinya? Idza qalat Hazami, kalau si Hazami itu sudah berkata, Hazami itu perempuan, istrinya seorang raja. Kalau dia sudah berkata, fasaddiquha, maka benarkan perkataannya. Fa innal qaula, karena perkataannya si Hazami, karena perkataan yang benar itu adalah ma qalat Hazami. Ya. Ini apa? Ini dalil bagi perempuan. Ya, jadi dalil bahwa perempuan itu selalu benar. itu sudah ada sejak zaman kitab turas zaman dulu. Idza qalat Hazami fasaddiquha. Nah, ini bisa jadi masal. Ini bisa jadi masal. Biasanya digunakan untuk apa? Biasanya digunakan untuk misalnya ada pendapat nahwu, kemudian Sibawayh mengatakan pendapat itu. Ketika Sibawayh mengatakan pendapat, orang akan bilang idza qalat Hazami fasaddiquha. Hazami di sana maksudnya adalah Sibawayh. Kalau Sibawayh itu sudah mengeluarkan qaul, maka ikuti perkataan Sibawayh. Ya, idza qalat Hazami fasaddiquha, fa innal qaula ma qalat Hazami. Kalau istrimu sudah berkata kemudian kaluzumi haulai wa hadami wa amsi al-kasra wa kaluzumi mundu wa haitsu ad-dhamma. Haitsu itu bisa berubah enggak? Haitsu itu bisa haitsu, bisa haisi, bisa haisa. Tapi perubahannya bukan karena illah, bukan karena amil. Ya, dia memang ada lafaznya. Ada lafaznya yang untuk haitsu, ada lafaznya untuk haisa, ada lafaznya untuk haisi. Dan maknanya sama. Wa kaluzumi aina wa kaifa al-fathah. Ya. Alqabul bina. Wa min hadzal idah ta'lamu anna alqabal bina arba'ah. Dari sini kita tahu bahwa bina itu punya 4 laqab, yaitu mabniun ala dhammah, mabniun ala sukun. Nah, itu sukun dan dhammah itu dinamakan laqab daripada bina. Wa min hadzal idah ta'lamu anna alqabal bina arba'atun, as-sukun wal kasru wad dhammu wal fathu. Wa ba'da bayani kulli hadhil asya la ta'suru 'alaika ma'rifatul mu'rab wal mabni. Setelah penjelasan ini kita enggak akan susah lagi mengetahui mu'rab dan mabni. Fa innal mu'raba ma taghayyara halu akhirih lafzan aw taqdiran bisababi taghayyuril amil. Maknanya maksudnya adalah lafaz. Mu'rab adalah lafaz yang berubah akhirnya secara lafzi atau secara takdiri. Kenapa berubah? Disebabkan karena adanya amil. Mabni adalah lafaz yang akhirnya itu luzum halatan wahidah, tapi di ghairi amilin wala ihtilalin. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Kemudian bab anwaul i'rab itu bisa dibaca sendiri kayaknya, karena mudah. Ya, atau kita baca matannya saja. Ya. Wa aqsamuhu arba'atun. Ya. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Ya, raf'un berarti apa? Berarti definisinya apa raf'un? Ya, taghayyurun makhsusun alamatuhu ad-dhammatu wa manaba anha. Jazm apa alamatnya? Taghayyurun makhsusun alamatuhu as-sukun wa manaba anhu. Ya. Nah, kemudian beliau bilang falil asma'i min dzalika raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala mubtadi'ah. Isim itu tidak menerima khafad, tidak menerima jazm. Fi'il itu tidak menerima khafad. Ya. Setelah itu penjelasan Syekh Muhyiddin mudah. Ya. Bisa dibaca sendiri. Kan nanti kita pertemuan selanjutnya masuk ke bab ma'rifatu alamatil i'rab. Sampai sini ada pertanyaan?
Azmi. Ammar. Ahmad Sattar. Amrul. Farhan. Faris. Deda. Icin. Walid. Willy. Hidayat. Lutfi. Mufti. Nanda. Rifki Hidayatullah. Rija. Rizki. Sadewa. Yonggi. Yal Faridi. Rifki Hadian. Said. Sohibus Sunnah. Alfiah. Anissa. Atika. Azra Adina. Afifah. Fira. Cynthia. Sarah. Putri Fatimah. Baby. Vina. Hilda. Helwia. Nadia. Nala. Nurfaina. Rahmatul Kamilah. Nurul Huda. Putri. Rifa. Salma. Sarah. Nur Fajriyah. Suci. Tiara. Angelia. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.